Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah. Pembacaan dari kitab Nubuat Daniel. Tatkala dicampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berkata, ia membuka mulut di tengah-tengah api itu, katanya, demi nama-Mu ya Tuhan, janganlah kami Kau tolak selamanya, dan jangan Kau batalkan perjanjian-Mu. Jangan Kau tarik kembali daripada kami belas kasihan-Mu. Demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi paling kecil di antara sekalian bangsa, dan sekarang kami pun dianggap rendah seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi atau penguasa, tiada kurban bakaran dan tiada kurban sembelihan, kurban sajian atau ukupan, tiada pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik karena jiwa yang remuk redam dan roh yang rendah, seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini, berkenan seluruhnya kepadamu, sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau segenap jiwa, dan dengan takwa kepadamu, dan menurut besarnya belas kasih-Mu. Lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib, dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorong-Mu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Kepadamu, ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum.
kepada orang-orang yang bersahaja. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara, sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya,
Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka, marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, pernahkah Anda disakiti berkali-kali? Mungkin ada di antara kita yang mengalaminya dan sering bergumul apakah harus terus-menerus memaafkan. Petrus mungkin mengalaminya. Itu sebabnya dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan utang pada hamba-hambanya, dan didapati seorang yang berutang sebanyak 10.000 talenta. Hamba itu memohon dan sang raja tergerak hatinya oleh belas kasihan, lalu menghapus semua utang hambanya itu. Namun, hamba itu tidak melakukan hal yang sama kepada orang yang berutang kepadanya. Ia malah memasukkan orang itu ke dalam penjara. Raja yang tadi membebaskannya dari utang menjadi marah, sehingga memberinya hukuman yang sebelumnya sudah dihapus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dari perumpamaan itu, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah Bapa juga tidak akan mengampuni jika orang tidak mengampuni saudaranya dengan segenap hatinya. Gambaran utang hamba raja sebesar 10.000 talenta kepada raja itu adalah gambaran dosa manusia di hadapan Allah. Jumlahnya sangat banyak jika dibandingkan dengan 100 dinar. Utang orang kepada si hamba raja itu. Manusia sering tidak bisa mengampuni kesalahan sesamanya yang tidak seberapa. Tetapi, seberapa besar pun dosa manusia, Allah tetap membuka pintu pengampunannya. Allah tidak seperti manusia, karena jika demikian, Allah pun tidak akan mengampuni dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, harta dan hidup manusia tidak akan bisa untuk membayar besarnya utang dosanya kepada Allah. Namun, Allah dalam belas kasihan dan anugerahnya yang besar mau mengampuni dan membayar seluruh utang dosa kita secara sempurna melalui kematian Yesus Kristus. Allah menghendaki, sesudah kita menerima pengampunannya, kita juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita dengan segenap hati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus,
putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.